1551 umur 4000 tahun Gu. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Gunung Danghun adalah wilayah surga dan bumi yang terpencil, hanya ada 1 di 5 wilayah. Goods yang diproduksi oleh Gunung Danghun adalah monopoli, selama jiwa-jiwa dipasok, itu adalah tambang emas yang tak ada habisnya. Karena itu, nilainya sangat besar, roh tanah Langya harus memberi kompensasi kepada Fang Yuan 10 kali lipat dari nilai ini. Jika ini adalah tanah terberkati biasa atau bahkan surga gua, mungkin tidak akan dapat membayar kompensasi seperti itu bahkan jika seluruh tanah terberkati ditambahkan. Tetapi tanah terberkati Langya memiliki cukup kemampuan untuk membayar ini. Dulu ketika Fang Yuan telah menetapkan perjanjian kompensasi ini dengan roh tanah Langya, bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan hal ini? Tanah terberkati Langya adalah tanah terberkati nomor 1 di 5 wilayah, terutama setelah tanah terberkati Istana Kekaisaran dihancurkan. Itu memiliki fondasi yang sangat melimpah, Fang Yuan tidak ragu bahwa itu sepenuhnya mampu menanggung kompensasi. Mengesampingkan semuanya, Fang Yuan pertama-tama menyebutkan Gu kebijaksanaan kepada roh tanah Langya, saya perlu memindahkan Gu kebijaksanaan ke lubang abadi saya. Jadi saya ingin metode untuk memindahkan Gu kebijaksanaan sebagai kompensasi pertama saya. Metode ini adalah inti dari warisan sejati Sekte Langya, Fang Yuan telah berusaha keras untuk mendapatkannya, tetapi bahkan ketika kedua belah pihak bertukar warisan sejati, dia tidak dapat memperolehnya. Roh daratan Langya dengan tegas menyimpan metode ini untuk dirinya sendiri, dia bukan orang bodoh, jika dia bertukar metode ini dengan Fang Yuan, bukankah itu berarti Fang Yuan dapat mengambil Gu kebijaksanaan sendiri? Meskipun Gu kebijaksanaan tidak jinak dan bukan milik Sekte Langya, Gu Immortals manusia berbulu dari tanah yang diberkati Langya telah mampu mengambilnya dari tanah yang diberkati Hu Immortal. Ekspresi roh daratan Langya segera berubah. Fang Yuan secara langsung menyebutkan permintaan ini, itu seperti pedang tajam yang menusuk hati roh daratan Langya. Roh daratan Langya tidak punya pilihan selain setuju. Apa yang roh daratan Langya telah rencanakan selama ini adalah mencoba mengendalikan Gu kebijaksanaan dengan memberinya makan terus-menerus dengan Gu rentang hidup. Jadi dia bersedia berpisah dengan Gu rentang hidup dan membantu Fang Yuan membesarkan Gu kebijaksanaan. Sayangnya, bahkan sampai sekarang, roh daratan Langya tidak dapat memperoleh keinginannya. Rencananya tidak menunjukkan hasil. Fang Yuan menyebutkan permintaan ini sama saja dengan mengklaim kembali Gu kebijaksanaan. Dengan demikian, semua investasi yang dilakukan roh tanah Langya sebelumnya sia-sia, dan sebaliknya tampak seperti dia telah bekerja keras untuk Fang Yuan. Dia tentu saja tidak mau. Tetapi dia tidak dapat membalas dengan tegas. Bagaimanapun, Gu kebijaksanaan mungkin adalah Gu abadi yang liar, tetapi diambil dari tanah terberkati Fang Yuan oleh Gu abadi manusia berbulu. Roh daratan Langya berbicara dengan ragu-ragu, apakah itu baik-baik saja? Sebenarnya, jika kita dapat mengendalikan Gu kebijaksanaan, kita dapat menggunakannya sebagai inti untuk membangun rumah Gu abadi, kediaman terpencil, kita tidak hanya dapat membela diri, tetapi juga mencegah deduksi dari hampir semua orang di dunia. Fang Yuan tersenyum, tetua tertinggi pertama, rencanamu bagus, tetapi sangat sulit untuk diwujudkan, apakah kamu yakin dapat melaksanakannya secepat mungkin? Roh daratan Langya terdiam. Fang Yuan melanjutkan, situasi saat ini berbahaya, tidak menguntungkan bagimu untuk melindungi Gu kebijaksanaan. Feng Jiuge telah menemukan Gu kebijaksanaan yang berarti pengadilan surgawi juga. Menyadarinya, mereka sama sekali tidak akan rela melepaskannya dan akan menyerang tanah terberkati Langya lagi. Pada saat itu, apa yang akan kita lakukan jika mereka merebut Gu kebijaksanaan? Roh daratan Langya menghela napas dalam-dalam. Apa yang dikatakan Fang Yuan adalah kebenaran, kediaman terpencil hanyalah fantasi saat ini, sementara serangan pengadilan surgawi ada tepat di depan mereka. Sebenarnya, roh daratan Langya telah menyembunyikan Gu kebijaksanaan dengan segenap kemampuannya, tetapi apa yang dapat ia lakukan ketika metode investigasi Feng Jiuge begitu inovatif dan kuat? Gu kebijaksanaan pernah menjadi Gu milik Star Constellation Immortal Venerable, sekarang setelah ditemukan, jelaslah bahwa pengadilan surgawi akan sangat mementingkan hal ini. Serangan mereka berikutnya pasti akan jauh lebih ganas dan berbahaya. Fang Yuan benar, tetapi roh daratan Langya tidak menyerah untuk menyerahkan rencananya. Pada saat ini, Fang Yuan menambahkan, tetua tertinggi pertama, kediaman terpencil adalah ide yang bagus,
tetapi ada kekurangannya. Jika kita benar-benar menjadikan tanah terberkati Langya menjadi tempat perlindungan dan kedamaian mutlak, apakah para dewa gu manusia berbulu masih memiliki motivasi untuk berkultivasi secara aktif? Kita ingin menciptakan aturan manusia berbulu, tetapi jika kita membuat para dewa gu manusia berbulu ini hidup di bawah perlindungan kediaman terpencil, bukankah mereka akan mulai kembali ke gaya hidup mereka sebelumnya seiring berjalannya waktu? Roh daratan Langya tercengang, kata-kata Fang Yuan masuk akal. Para dewa gu manusia berbulu tidak memiliki rasa bahaya. Roh daratan Langya sebelumnya terlalu protektif terhadap para dewa abadi berbulu, menyebabkan para dewa abadi ini hampir tidak memiliki kekuatan tempur. Ketika sekte bayangan menyerbu, mereka hampir takluk. Mereka tidak bisa kembali ke gaya hidup sebelumnya. Roh daratan Langya menarik napas dalam-dalam, mengangguk dengan berat, Fang Yuan, aku akan menyetujui permintaanmu. Aku akan memberimu metode yang lengkap. Dari 10 kompensasi Gunung Danghun, metode ini bernilai setengah Gunung Danghun. Baiklah, Fang Yuan tidak meragukan kata-kata roh daratan Langya. Roh daratan Langya tidak akan berbohong, sangat menguntungkan bagi Fang Yuan untuk bertransaksi dengannya. Selanjutnya, aku butuh gu umur panjang. Fang Yuan menyebutkan permintaan keduanya. Jika dia membawa gu kebijaksanaan ke dalam lubang abadi kedaulatannya, dia harus menanggung masalah pemberian makannya. Fang Yuan memiliki gu umur panjang padanya, tetapi tidak aman untuk mengandalkan persediaan ini. Baiklah, roh tanah Langya dengan senang hati menyetujui permintaan ini. Dia adalah roh tanah, dia bisa hidup selama tanah yang diberkati Langya ada, jadi dia tidak membutuhkan gu umur panjang. Tentu saja, dewa gu manusia berbulu di sekte Langya akan membutuhkan gu umur panjang untuk memperpanjang hidup mereka. Namun, manusia berbulu adalah manusia varian, mereka memiliki umur panjang yang jauh lebih panjang daripada manusia. Kedua, memberi makan gu kebijaksanaan jelas jauh lebih penting daripada memperpanjang hidup dewa gu manusia berbulu. Setelah itu, Fang Yuan menggunakan 1,5 kompensasi Gunung Danghun untuk menukar sejumlah besar gu umur panjang. Leluhur rambut panjang adalah orang dari 300.000 tahun yang lalu. Tanah yang diberkati Langya memiliki sejarah yang sangat panjang selama 300.000 tahun. Tanah itu telah menjarah sejumlah besar gu umur panjang. Meskipun Fang Yuan telah mengambil sebagian besar persediaan gu umur, tanah terberkati Langya masih memiliki banyak yang tersisa. Fang Yuan menghitung bahwa jika dia menggunakan semua gu umur yang dimilikinya, dia dapat memperpanjang hidupnya lebih dari 4.000 tahun. Bahkan Red Lotus Demon Venerable hanya hidup selama lebih dari 3.000 tahun. Ini berarti, jika Fang Yuan menggunakan gu umur ini, dia dapat hidup lebih lama dari Red Lotus Demon Venerable. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak dibunuh oleh seseorang dalam periode waktu ini. Gu umur ini jelas dapat memecahkan masalah pemberian makan gu kebijaksanaan untuk jangka waktu yang lama. Di antara para bangsawan, Red Lotus Demon Venerable memiliki umur terpendek. Limitless Demon Venerable dan Reckless Savage Demon Venerable hidup selama lebih dari 6.000 tahun. Tifing Heaven Demon Venerable hidup selama lebih dari 7.000 tahun, dan Giant Sun Immortal Venerable selama lebih dari 8.000 tahun. Tiga yang paling lama hidup semuanya telah bergabung dengan Heavenly Court. Genesis Lotus Immortal Venerable hidup selama lebih dari 12.000 tahun, Star Constellation Immortal Venerable selama lebih dari 19.000 tahun, dan usia Primordial Origin Immortal Venerable melampaui 25.000 tahun. Ia adalah Immortal Venerable pertama dalam sejarah manusia, dan juga merupakan yang paling tua umurnya. Semua Immortal dan Demon Venerable hidup lama, tetapi dalam sejarah, banyak gu Immortal peringkat 8 dan peringkat 7 juga berumur panjang, beberapa bahkan hidup selama ribuan tahun. Tidak sedikit orang yang berumur lebih panjang dari beberapa Immortal atau Demon Venerable. Namun dengan datangnya perang kacau 5 wilayah, era besar akan segera membuka tirainya, gu umur akan semakin langka. Terutama, saat Yang Mulia Abadi Mimpi Agung mencapai peringkat 9, gu umur akan sangat langka, langit dan bumi tidak akan lagi memproduksinya, hingga tidak ada lagi persediaan gu umur yang tersisa. Fang Yuan merenung dalam hati. Gu umur ini memiliki nilai yang sangat besar, dan nilai ini akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Menurut catatan sejarah, banyak ahli hebat dan monster tua akan membayar harga berapapun untuk memperpanjang hidup mereka bahkan beberapa hari. Gu umur hanyalah gu fana, tetapi ada banyak contoh dalam sejarah di mana gu umur dipertukarkan dengan gu abadi.
Kompensasi Fang Yuan saat ini dihitung oleh roh tanah Langya sesuai dengan nilai Gu umur saat ini. Ini tidak diragukan lagi memungkinkan Fang Yuan mendapatkan kesepakatan yang jauh lebih murah. Tentu saja, jika dia mengembangkan Gunung Danghun dengan baik, prospeknya juga akan sangat luar biasa. Setelah menyelesaikan kompensasi Gu umur, Fang Yuan menggunakan satu kompensasi Gunung Danghun untuk ditukar dengan sejumlah besar poin kontribusi Sekte Langya Sek serta Gu abadi perbudakan binatang. Fang Yuan telah meminjam Gu abadi perbudakan binatang beberapa kali sebelumnya, itu sangat berguna. Sedangkan untuk Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus, itu adalah hal yang mudah. Fang Yuan tahu roh daratan Langya sama sekali tidak akan berpisah dengan Gu abadi ini. Karena itu, dari 10 kompensasi Gunung Danghun, 7 tetap ada. Sekarang, Fang Yuan menginginkan yang besar. Saya ingin menggunakan 7 kompensasi Gunung Danghun untuk ditukar dengan sesuatu di sekte. Fang Yuan berkata kepada roh daratan Langya. Roh daratan Langya langsung tegang saat dia dengan cepat bertanya, dengan apa kamu ingin menukarnya? Bertukar dengan apa? Fang Yuan tersenyum dan melanjutkan, tentu saja, aku menginginkan makna sejati jalur pemurnian. Kau benar-benar tahu ada makna sejati jalur pemurnian di sekte itu. Roh daratan Langya hampir melompat karena terkejut, ini adalah rahasia terbesar sekte Langya dan juga harta paling berharga dalam gudang sekte itu. Apa makna sejati itu? Makna sejati dianggap sebagai jenis kemauan, jalur kebijaksanaan memiliki 3 elemen pikiran, kemauan, dan emosi. Makna sejati adalah hal paling berharga dan mempesona yang dicari oleh semua orang, baik mereka adalah Master Gu maupun Yang Mulia Gu. Dataran es Northern Plains diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Reckless Savage, dataran itu mengandung makna sejati Reckless Savage. Jadi, ketika seorang Master Gu menjalani kenaikan abadi di dataran es utara, mereka akan membangkitkan makna sejati Reckless Savage. Ketika seorang Dewa Gu memperoleh makna sejati ini, mereka bisa mendapatkan peningkatan besar dalam jalur transformasi atau tingkat pencapaian jalur kekuatan mereka. Alam mimpi juga mengandung makna sejati. Fang Yuan telah menjelajahi beberapa alam mimpi dan mampu meningkatkan pencapaiannya di semua jenis jalur karena ia telah menyerap makna sejati yang terkandung di dalamnya. Jadi makna sejati biasanya menandakan peningkatan level pencapaian. Mengapa perang kacau 5 wilayah menjadi era yang luar biasa hebat? Alasan mendasarnya adalah alam mimpi muncul di mana-mana di dunia. Banyak yang menjelajahi alam mimpi ini berhasil memperoleh makna sejati yang terkandung di dalamnya, meningkatkan level pencapaian mereka. Mengumpulkan level pencapaian biasanya membutuhkan waktu yang lama. Namun makna sejati sangat memperpendek proses ini. Hal ini menyebabkan para jenius dan elit muncul tanpa henti dari setiap sudut dunia, saling bertarung dan membunuh, melahirkan era kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pentingnya makna sejati tidak perlu dikatakan lagi, dan makna sejati yang tersimpan di kedalaman sekte Langya memiliki asal yang lebih besar. Makna sejati ini berasal dari leluhur rambut panjang. Siapa leluhur rambut panjang? Seorang ahli jalur pemurnian peringkat 8, yang dikenal sebagai jalur pemurnian nomor 1 yang abadi sepanjang masa. Sejarah panjang umat manusia telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, dan selama kurun waktu tersebut, terdapat 3 ahli jalur pemurnian puncak yang paling menonjol, yaitu Tian Nan Tua eksentrik, Kong Jue Tua abadi, dan leluhur rambut panjang. Bahkan Tifing Heaven Demon Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable harus mengakui kemampuan jalur pemurnian leluhur rambut panjang. Kedua orang terhormat itu telah meminta leluhur rambut panjang untuk memurnikan Gu bagi mereka. Dalam statistik yang dibuat oleh generasi selanjutnya, leluhur rambut panjang telah memurnikan setidaknya 38 Gu abadi dalam hidupnya. Ini hanya ringkasan konklusif, itu tidak memperhitungkan banyak legenda dan rumornya. Jika rumor dicatat, maka jumlah ini akan melampaui 100. Yang lebih mengerikan adalah bahwa sebagian besar Gu abadi ini tidak peringkat 6, sebaliknya mereka berada di level tinggi seperti peringkat 7 dan peringkat 8. Arti sebenarnya jalur pemurnian di sekte Langya adalah arti sebenarnya dari leluhur rambut panjang. Itu sangat komprehensif, jika Fang Yuan memperolehnya dan menyerapnya sepenuhnya, tingkat pencapaian jalur pemurniannya dapat segera melonjak ke Grandmaster kuasi tertinggi. Ini mirip dengan mencapai surga dalam satu langkah, seekor semut langsung menjadi binatang raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Atau seorang pengemis yang kelaparan tiba-tiba menjadi yang terkaya di seluruh negeri. Itulah konsepnya. Alasan mengapa itu, kuasi,
adalah karena Grandmaster tertinggi membutuhkan melampaui fondasi seluruh dunia, menciptakan sesuatu dari ketiadaan, mencapai inovasi baru. Fang Yuan tidak dapat melakukan ini sekarang. Jika dia memperoleh makna sejati jalur pemurnian, dia hanya mewarisi sepenuhnya level pencapaian leluhur rambut panjang. Dia tidak melangkah lebih jauh dari fondasi ini dan melampaui fondasi jalur pemurnian seluruh dunia. Fang Yuan tidak memiliki harapan yang berlebihan terhadap Grandmaster tertinggi. Sejauh yang dia ketahui, gelar ini hanyalah semacam kemuliaan tertinggi. Kuasi tertinggi sudah cukup baginya untuk memandang rendah dengan bangga semua dewa Gu jalur pemurnian di seluruh 5 wilayah. Selama dia memperoleh makna sejati ini, dia akan berubah dari gundukan kecil ke puncak tertinggi dalam sekali jalan. Gu adalah esensi langit dan bumi, manusia adalah roh semua makhluk hidup. Tidak ada cacing Gu terkuat di dunia, hanya dewa Gu terkuat. Dan bagaimana mungkin dewa Gu menjadi yang terkuat? Level pencapaian adalah salah satu kriteria penilaian yang paling penting. Memiliki pencapaian jalur pemurnian kuasi tertinggi sama saja dengan mencapai puncak dan memiliki fondasi yang paling melimpah, sisanya akan datang kemudian. Menggunakan 7 kompensasi gunung Danghun untuk ditukar dengan surat wasiat. Apakah Fang Yuan tidak akan menderita kerugian? Tentu saja tidak. Bahkan jika dia memiliki beberapa gunung Danghun, itu semua hanya mewakili sejumlah besar sumber daya kultivasi. Dan, sumber daya apa yang paling berharga? Kebanyakan pasti akan menjawab tingkat pencapaian. Kau menginginkan makna sejati jalur pemurnian yang ditinggalkan oleh tubuh utamaku. Itu tidak mungkin. Roh Tanah Langya menolak. Fang Yuan sudah siap secara mental untuk sikap roh daratan Langya. Dia tersenyum, tetua tertinggi pertama. Sekte Langya kami telah memegang teguh wasiat ini selama 300.000 tahun. Jika hanya dipertahankan tanpa batas waktu, apa bedanya dengan batu? Atau mungkin, apakah Anda ingin meninggalkan makna sejati jalur pemurnian ini kepada para dewa Gu berbulu lainnya? Roh daratan Langya menggelengkan kepalanya. Sejak berdirinya tanah terberkati Langya, roh daratan sebelumnya telah mempertimbangkan masalah ini, tetapi para dewa Gu berbulu ini masih belum memiliki kualifikasi yang cukup. Kalau begitu, berikan padaku. Fang Yuan segera berkata, kau bahkan lebih tidak memenuhi syarat, kata roh daratan Langya, tegas. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Roh daratan Langya saat ini memiliki doktrin supremasi manusia berbulu, selama ini dengan teguh percaya bahwa manusia berbulu lebih unggul daripada manusia, dan manusia berbulu harus menguasai dunia sementara manusia harus bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Roh daratan Langya bahkan tidak memandang para dewa Gu berbulu itu, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan Fang Yuan, yang adalah seorang manusia. Arti sebenarnya rambut panjang adalah harta karun tertinggi dari para pria berbuluku, bahkan yang terburuk, bahkan jika itu diberikan kepada para master Gu berbulu, itu tidak akan menjadi milikmu, seorang manusia, untuk menikmatinya. Pikiran batin roh daratan Langya kira-kira seperti ini. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, bujukan berikutnya akan menjadi sangat penting. Dia sudah berpikir dengan benar, pada saat ini, dia berkata dengan nada serius, tetua tertinggi pertama. Kamu juga menyadari situasi saat ini sangat genting. Upaya pertama pengadilan surgawi gagal, tetapi akan ada serangan kedua, serangan ketiga, mereka sama sekali tidak akan menyerah sampai mereka benar-benar berhasil atau benar-benar gagal. Aku mengerti ini, nada suara roh daratan Langya serius. Jika aku memiliki makna sejati dari jalur pemurnian ini, kekuatanku akan melonjak dengan cepat dan aku akan memiliki keyakinan yang lebih besar dalam membantu Sekte Langya melawan pengadilan surgawi. Sekte Langya telah banyak membantuku, ini adalah rumahku, aku tidak akan tinggal diam dan melihat pengadilan surgawi menghancurkannya. Jika aku menjadi seorang Grandmaster kuasi tertinggi jalur penyempurnaan, aku dapat menyempurnakan Gu abadi dan meningkatkan formasi Gu super saat ini di tanah terberkati Langya. Kau juga tahu aku mewarisi warisan sekte. Bayangan, yang berisi banyak informasi mengenai pengadilan surgawi dan 10 sekte kuno besar benua tengah. Sebelumnya, kita hanya bertukar warisan sejati, sekarang aku akan berbagi informasi ini denganmu. Aku telah menyimpulkan bahwa kelompok Feng Jiuge menggunakan jurus pamungkas dengan perjalanan abadi tetap sebagai intinya untuk menyerang tanah terberkati Langya. Setelah kita menyelesaikan masalah kompensasi, aku akan menggunakan Gu kebijaksanaan untuk memikirkan metode untuk berjaga-jaga terhadap perjalanan abadi tetap. Selain itu, jangan lupa aku punya beberapa bawahan, kau juga tahu bahwa mereka semua adalah elit dalam pertempuran.
Roh tanah Langya terdiam. Kata-kata Fang Yuan sangat masuk akal, itu tidak masalah selama masa damai, tetapi dalam situasi ini, pengadilan surgawi menatap mereka dengan penuh nafsu. Mereka bahkan tidak tahu kapan serangan berikutnya akan tiba. Roh daratan Langya tidak bodoh, dia tahu banyak tentang pengadilan surgawi dan karenanya merasakan tekanan yang lebih besar. Sekte Langya mungkin memiliki solor raksasa surgawi yang sebanding dengan Dewa Gu peringkat 8, tetapi dalam pertempuran sebelumnya dengan Feng Jiuge, berbagai kekurangannya telah terungkap. Sekte Langya sangat membutuhkan lebih banyak bantuan. Manusia salju, manusia tinta, dan manusia batu hampir tidak dapat memobilisasi kekuatan tempur peringkat 8. Kekuatan tempur terkuat masih Fang Yuan. Roh daratan Langya sudah tahu bahwa Fang Yuan, yang memiliki segel perlindungan aliran balik, adalah kekuatan tempur terkuat di antara mereka. Roh daratan Langya dan tanah terberkati Langya akan membutuhkan sumber kekuatan seperti Fang Yuan di masa depan. Fang Yuan, jika kamu perlu memurnikan Gu, aku akan secara pribadi mengambil tugas itu. Jangan lupa masih ada tetua tertinggi lainnya, semua orang akan membantumu. Roh daratan Langya terdiam beberapa saat, sebelum berkata. Fang Yuan tersenyum, kekuatan semua orang tidak dapat diremehkan. Aku sudah memiliki kesan yang mendalam tentang ini ketika aku meminta semua orang untuk memurnikan Gu. Tetapi, bisakah kemampuan jalur pemurnian kita setara dengan Grandmaster kuasi tertinggi? Tentu saja tidak bisa. Lagi pula, ada perbedaan besar antara meminta orang lain untuk memurnikan Gu dan memurnikan Gu secara pribadi, bukan? Roh daratan Langya terdiam sekali lagi. Ini semua adalah alasan yang wajar, roh daratan Langya ingin membantah tetapi tidak bisa. Tetapi akal sehat saja tidak dapat membujuk roh daratan Langya. Fang Yuan tahu dia perlu menggunakan perasaan juga. Penatua tertinggi pertama, interaksi kita selalu dari hati ke hati. Apakah Anda masih tidak tahu situasi saya saat ini? Apakah Anda masih tidak mengerti perasaan saya saat ini? Setelah saya lolos dari jebakan dan mendengar tanah terberkati Langya diserang, saya benar-benar cemas. Seperti api yang membakar hati saya benar-benar membenci diri saya sendiri karena tidak dapat segera kembali. Sekte Langya adalah rumah saya, di dunia yang begitu besar, hanya di sini saya bisa merasa betah. Meskipun saya manusia, saya ingin menjadi pria berbulu. Tetapi sangat disayangkan bahwa takdir mempermainkan orang-orang, saya dilahirkan sebagai manusia, dan bukan pria berbulu yang mulia. Tetapi saya bersedia untuk berubah secara permanen menjadi pria berbulu di masa depan. Saya bersedia untuk hidup selamanya di tanah terberkati Langya, menikahi Suer, menyatukan ras manusia varian lainnya, dan membantu Anda dalam keinginan Anda untuk membuat pria berbulu mendominasi dunia. Fang Yuan berbicara dengan emosi yang bahkan dia sendiri dipenuhi dengan bulu kuduk merinding. Roh daratan Langya menghela napas panjang, "Oh Fang Yuan, aku mengerti perasaanmu. Aku sudah mengetahuinya. Tapi, ini masalah besar, aku perlu berpikir dan mempertimbangkannya dengan benar. Saat ini, aku tidak bisa membuat keputusan ini." Sebuah cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan, dia tidak bisa memberi roh daratan Langya waktu untuk berpikir. Semakin dia berpikir, semakin kecil harapan Fang Yuan. Karena itu, Fang Yuan berkata, "Tetua tertinggi pertama, Anda benar ingin mempertimbangkannya dengan benar. Tidak peduli berapa lama Anda membutuhkan waktu, saya akan menunggu balasan Anda. Dalam periode ini, saya akan mengawasi pengadilan surgawi dan mencoba yang terbaik untuk menyelidiki informasi. Saya akan segera melaporkan kepada Anda ketika mereka membuat gerakan yang mencurigakan." Kata-kata ini segera membuat roh daratan Langya mengambil keputusan. Dia mendesah getir, situasinya berbahaya, jika aku tetap bersikeras mempertahankan makna sejati, bahkan tanah terberkati Langya mungkin tidak aman. Fang Yuan, kau salah satu dari kami, aku percaya padamu. Sejujurnya, jika kau seorang pria berbulu, aku mungkin sudah mempercayakan seluruh tanah terberkati Langya kepadamu. Makna sejati jalur pemurnian ini, akan kuberikan padamu. Aku tidak akan mengecewakan harapan tetua tertinggi pertama. Benua Tengah, Pengadilan Surgawi. Peri Ziwei terengah-engah. Pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum pentul. Ekspresinya masih dipenuhi rasa takut itu belum hilang. Di sekelilingnya hanya ada kekosongan. Aula penekan jiwa rumah Gu abadi peringkat 8 yang agung sudah benar-benar hilang. Gunung Danghun adalah wilayah terpencil surga dan bumi,
dan dengan jumlah tanda dao yang tak terhitung, ia dapat menyaingi Gu Abadi peringkat 9. Kekuatan peledakannya sendiri sangat mengerikan. Aula penekan jiwa bahkan tidak punya waktu untuk merespons dan dengan ledakan yang terjadi dari dalam, ia menjadi korban ledakan Gunung Danghun. Namun, Peri Ziwei sama sekali tidak terluka. Cahaya bintang yang menyilaukan mengelilinginya, seolah-olah ia ditutupi oleh tabir tipis yang terbuat dari debu bintang. Ini adalah papan catur konstelasi bintang rumah Gu Abadi yang secara pribadi diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Jika Star Constellation Chessboard tidak mengambil inisiatif untuk melindungiku, bahkan jika aku tidak mati, aku akan terluka parah. Peri Ziwei nyaris tidak bisa mempertahankan ketenangannya saat matanya menyipit. Ekspresinya sangat berat, Gunung Danghun benar-benar dirusak. Aku tidak menemukan apapun meskipun aku telah memeriksanya beberapa kali sebelumnya. Ini mungkin perbuatan Spectral Soul Demon Venerable. Petik 2. Untuk menghadapi Shadow Sect, aku telah melewati semua warisan jalur jiwa di Heavenly Court. Tapi aku masih dipermainkan oleh Fang Yuan. Fondasi jalur jiwa Heavenly Court masih belum bisa dibandingkan dengan Spectral Soul Demon Venerable. Selain itu, Star Constellation Chessboard juga mengalami banyak kerusakan. Peri Ziwei tidak terluka, tetapi dia merasa ingin memuntahkan darah ketika dia memikirkan bahaya dan kerugian yang dideritanya. Tatapannya bergerak ke arah depan. Di depannya ada gumpalan bayangan hitam pekat, itu sangat dalam seperti kolam gelap. Itu tetap di sana saat cahaya hitam terus bersinar di sekitarnya. Spectral Soul, Peri Ziwei berkata dengan penuh kebencian sambil menggertakkan giginya. Ledakan jiwa Gunung Danghun sebenarnya tidak melukai jiwa spektral, sebaliknya dia mendapat manfaat darinya, bersembunyi dan memelihara dirinya sendiri di dalam tanda dao jalur jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Metode ledakan jiwa Gunung Danghun awalnya diciptakan olehnya. Setelah ledakan jiwa, aula penekan jiwa dihancurkan, sementara jiwa spektral memperoleh kebebasan sementara. Dia tidak mencoba melarikan diri secara membabi buta. Sebaliknya menggunakan kesempatan besar ini untuk menyembunyikan dirinya di dalam tanda dao jalur jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seperti ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum pengadilan surgawi dapat mencari jiwanya lagi. Aula penekan jiwa memiliki kemampuan untuk mencari jiwa, tetapi sekarang sudah hilang, hancur total. Dan jiwa spektral menggunakan keuntungan teritorial sementara ini untuk memulihkan diri. Teruslah mengulur waktu sampai akhir. Peri Ziwei mencibir. Selama dia berada di pengadilan surgawi, jiwa spektral seperti ikan dalam toples, tidak dapat melarikan diri. Hasil jiwa spektral tidak akan berubah. Tetapi agak merepotkan bagi pengadilan surgawi untuk menyingkirkan tanda-tanda dao jalur jiwa ini, mereka perlu menghabiskan waktu yang lama setidaknya. Pusaran air gelap sedalam jurang tidak mengeluarkan suara apapun, jiwa spektral masih mempertahankan keheningan. Amarah Peri Ziwei semakin meningkat. Tepat pada saat ini, suara gemuruh seperti guntur terdengar, lalu kilatan petir menerangi pengadilan surgawi. Badai petir bergemuruh, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Ada reaksi abnormal dari kuburan abadi. Saat itu, ketika Duke Long bangun, seluruh pengadilan surgawi berguncang. Aku ingin tahu senior mana yang bangun kali ini. Peri Ziwei mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan ini, awalnya merasa tercengang sebelum berubah gembira. Gemuruh, ledakan guntur yang besar bergema, puluhan sambaran petir menyambar di langit sebelum menyatu menjadi gumpalan. Petir biru tua itu tiba-tiba meledak, dan sesosok manusia melompat keluar dari bola petir itu. Sosok ini sangat cepat, muncul di depan Peri Ziwei hampir dalam sekejap. Jadi aku tidak salah merasakan. Spectral Soul Demon Venerable, kau benar-benar tertangkap. Hahaha, Gu Immortal ini, yang baru saja bangun, mulai tertawa terbahak-bahak. Peri Ziwei dengan hati-hati mengamati orang itu, dia memiliki penampilan seorang gadis muda. Dia mengenakan baju zirah hitam pekat, baju zirah itu ganas dan flamboyan, memiliki paku-paku melengkung tajam dan kilat menyambar di atasnya. Bagian dada baju zirah itu memiliki mulut terbuka berwarna biru tua seperti mulut hantu raksasa. Dan helmnya tampak seperti kepala monster, membentuk kontras yang mencolok dengan penampilan gadis itu yang halus dan imut. Makam abadi itu tak terduga, bahkan Peri Ziwei tidak tahu berapa banyak ahli hebat yang berhibernasi di sana. Mengenai orang ini, dia tahu asal-usulnya. Segera, Peri Ziwei membungkuk memberi salam, Junior Ziwei memberi hormat kepada Senior Thunder Ghost True Monarch. Era apa ini?
Masih ada seseorang yang tahu gelar kehormatanku, Jinglan. Gadis berbaju hitam itu sedikit berseru kaget, tatapannya beralih dari pusaran air gelap ke Peri Ziwei. Semangat Peri Ziwei bangkit, Jinglan ini adalah ahli hebat yang dipilih dari kuil surga hitam. Dia terutama mengolah dua jalur utama, jalur petir dan jalur jiwa, kedua jalurnya tidak saling bertentangan. Metode yang tidak bertentangan ini adalah ciptaannya sendiri, dan dia hanya bisa melakukan ini dengan jalur petir dan jalur jiwa. Dia adalah seorang guru abadi yang sangat lincah yang lahir di zaman Spectral Soul Demon Venerable. Dia sangat ahli dalam bertarung dan telah menjadi salah satu ahli pengadilan surgawi yang paling berharga dalam melawan Spectral Soul Demon Venerable. Dia pernah memberikan masalah besar kepada Spectral Soul, tetapi setelah Spectral Soul menjadi yang terhormat, dia membantai banyak makhluk dan tidak dapat dihentikan. Dia harus menyerah dengan muram dan berhibernasi di kuburan abadi. Spectral Soul Demon Venerable memiliki sifat paling pembunuh di antara yang terhormat, tetapi Jinglan benar-benar mampu bertahan hidup, dia pasti memiliki metode yang kuat. Senior berpengalaman dalam berurusan dengan Spectral Soul Demon Venerable, saya, Ziwei, meminta bimbingan dalam menghadapi situasi ini. Setelah berbicara beberapa saat, Peri Ziwei membungkuk lagi dan bertanya. Jinglan menyipitkan matanya, mendengus, jika aku memiliki semua gua abadiku, aku bisa memecahkan cangkang kura-kura ini dalam 33 hari. Ketika para dewa abadi berhibernasi, hampir semuanya akan menyerahkan semua dewa abadi mereka, kecuali beberapa pengecualian. Bagaimanapun, dewa abadi ini perlu dirawat dan diberi makan. Peri Ziwei memejamkan mata dan melihat cacing jalur informasi di lubang hantunya, setelah itu dia tampak malu. Ada apa? Tanya Jinglan. Beberapa dewa abadi yang ditinggalkan senior dihancurkan karena berbagai alasan. Jawab Peri Ziwei, mereka berguna bagi pengadilan surgawi, jadi meskipun mereka dihancurkan, mereka telah memenuhi tujuannya. Jinglan tersenyum, tidak keberatan sama sekali saat dia bertanya, berapa banyak yang tersisa. Peri Ziwei memberikan penjelasan terperinci. Jinglan sedikit mengernyit, 3 dewa abadi inti telah hilang, banyak metode tidak dapat digunakan saat itu. Jika aku harus berurusan dengan jiwa spektral sekarang, aku akan membutuhkan setidaknya 3 bulan. Peri Ziwei sedikit kecewa. Dengan metodenya dan bantuan papan catur konstelasi bintang, dia hanya membutuhkan lebih dari 2 bulan untuk menyelesaikan masalah ini dan merebut kembali jiwa spektral. Bagaimana dengan ini? Spectral Soul telah ditangkap tetapi pewarisnya sangat aktif. Ledakan Gunung Danghun juga merupakan hasil kerja pewarisnya. Peri Ziwei memberitahu. Bajingan iblis, mereka semua harus dibunuh. Jadi, kau ingin aku menyingkirkan pewaris Spectral Soul? Katakan padaku, di mana pewaris ini? Aku akan mengulitinya, mencabut uratnya, dan membawa kepalanya ke hadapan Spectral Soul agar dia dapat menikmati tontonan ini. Hahaha, Jinglan tertawa saat niat bertarungnya membumbung tinggi. Dengan tindakan senior, Fang Yuan itu tidak akan punya harapan lagi. Adapun lokasinya, Peri Ziwei tersenyum percaya diri, selama senior bisa menunggu beberapa saat, junior akan menyimpulkannya untukmu. Menghubungkan Gu Surga, roh daratan Langya terhubung dengan harta surga kuning dan dengan cepat menyelesaikan transaksi Gu abadi dengan Fang Yuan. Pertukaran itu sangat cepat, dalam beberapa kedipan mata, mereka berdua telah terputus dari harta surga kuning. Ini adalah Gu abadi Dao yang dapat dirasakan. Roh daratan Langya mengukur Gu abadi di tangannya. Gu abadi ini memiliki kepala bundar dan tubuh hitam, ia memiliki banyak segmen di tubuhnya. Ketika roh daratan Langya mengaktifkannya, ia mulai bersinar dalam cahaya bintang. Setelah beberapa saat, ekspresi roh daratan Langya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Mereka memang telah membuat pengaturan rahasia. Menggunakan Gu abadi Dao yang dapat dirasakan, roh daratan Langya menemukan banyak tanda Dao baru di tanah yang diberkati. Tanda Dao ini saling terkait untuk membentuk efek mistis. Ini adalah pengaturan tersembunyi yang dilakukan oleh kelompok Feng Jiuge ketika mereka menyerbu tanah yang diberkati Langya. Fang Yuan pernah diserang oleh target bintang yang tidak dapat dipadamkan milik Peri Ziwei, ia telah belajar dari kemunduran ini. Ditambah lagi bahwa Feng Jiuge telah mundur begitu saja, hanya dengan sedikit deduksi, Fang Yuan tahu mereka pasti telah meninggalkan beberapa langkah rahasia untuk membuat invasi berikutnya lebih mudah. Tebakan Fang Yuan benar, kita perlu membersihkan jejak Dao ini sepenuhnya. Saat dia kembali, kita akan segera memindahkan tanah terberkati Langya.
Roh Tanah Langya bergumam. Meskipun kelompok Feng Jiuge tiba di tanah terberkati Langya dengan bantuan perjalanan abadi tetap, tanah terberkati Langya sekarang tidak lagi aman di lokasinya saat ini. Keputusan ini aman dan juga bijaksana. Pangeran Feng Xian belum pergi, jika roh tanah Langya dengan gegabah memindahkan tanah terberkati, pasti akan ada keributan besar dan itu akan mengungkap lokasi sebenarnya. Angin bertiup di wajahnya, Fang Yuan seperti anak panah tajam yang menembus langit, melemparkan awan tak berujung di belakangnya. Dia ingin menangkap kembali elang surgawi ekstrim atas, tetapi rencananya gagal setelah bertemu dengan Lu Weiyin. Namun, bukan berarti dia tidak memperoleh apa-apa, dia harus berterima kasih kepada pengadilan surgawi untuk ini. Jika bukan karena tekanan eksternal ini, roh daratan Langya sama sekali tidak akan setuju untuk memberinya makna sejati jalur pemurnian. Meski begitu, Fang Yuan harus menghabiskan seluruh napasnya untuk berbicara sebelum dia hampir tidak dapat membujuk roh daratan Langya. Setelah komunikasi selesai, Fang Yuan segera berangkat menuju tanah terberkati Langya, bersiap untuk mengambil kembali gu kebijaksanaan dan makna sejati jalur pemurnian. Yang terbaik adalah gu kebijaksanaan tidak ditransfer melalui surga kuning harta karun. Gu peringkat 9 yang terkenal ini akan memicu respons yang sangat besar. Meskipun pengadilan surgawi saat ini mengetahui tentang gu kebijaksanaan, mereka yang mengetahuinya dan seluruh dunia yang mengetahuinya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Mengenai makna sejati jalur pemurnian, meskipun roh tanah Langya setuju untuk memberikannya kepada Fang Yuan, dia bersikeras untuk menyerahkannya kepada Fang Yuan di tanah terberkati Langya dan bukan melalui surga kuning harta karun. Roh tanah Langya juga tahu bahayanya memindahkan tanah terberkati Langya secara gegabah, dan dia menghadapi pengadilan surgawi di atas itu, jadi dia menghadapi tekanan mental yang sangat besar. Dia tidak hanya meminta Fang Yuan untuk kembali, dia juga berdiskusi dengan suku manusia batu untuk meminjam naga batu kuno kekuatan tempur peringkat 8 mereka untuk menjaga tanah terberkati Langya. Setelah kembali, saya tidak hanya mengambil gu kebijaksanaan dan memperoleh makna sejati jalur pemurnian, saya juga harus menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menguraikan jurus pembunuh abadi yang digunakan Feng Jiuge untuk menyerang tanah terberkati Langya, dan juga memperbaiki formasi gu super. Selanjutnya, saya dijebak oleh Lu Weiyin, tetapi saya juga memperoleh beberapa wawasan. Terutama pada mimpi ilusi ketiga. Mungkin saya dapat menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk sepenuhnya memahami wawasan ini. Memikirkan Lu Weiyin, tatapan Fang Yuan berkedip. Dia hampir yakin Lu Weiyin adalah pewaris bumi surga. Kemampuan Fang Yuan saat ini tidak cukup untuk menghadapinya. Faktanya, Fang Yuan hanya memiliki kultivasi tingkat 7. Dan dia sebagian besar mengandalkan segel perlindungan aliran balik untuk menghadapi Dewa Gu tingkat 8. Metode lainnya tidak sesuai untuk tugas ini. Apa? Tiba-tiba, ekspresi Fang Yuan berubah saat dia merasakan pakaian resmi hantu menyusut dengan cepat dan bergetar seperti cahaya lilin ditiup angin. Tidak bagus, seseorang sedang menyimpulkan lokasiku. Dan metode jalur kebijaksanaan yang begitu kuat, ini pasti hasil kerja seorang ahli jalur kebijaksanaan tingkat 8 yang hebat. Fang Yuan dengan cepat mengaktifkan jurus pembunuh abadi, Yama. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya mulai berubah, pakaian resmi hantu dan penyembunyian hantu mulai terhubung bersama. Pakaian resmi hantu hanyalah jurus pembunuh abadi tingkat 7, tetapi setelah terhubung dengan penyembunyian hantu tingkat 9, ia mampu menggunakan sedikit kekuatan tingkat 9. Giliran Peri Ziwei yang terkejut. Dia sangat percaya diri, tetapi siapa yang mengira perkiraannya tentang lokasi Fang Yuan tiba-tiba menjadi berkali-kali lipat lebih sulit. Bagaimana ini bisa terjadi? Peri Ziwei mengerutkan kening. Ada apa? Raja sejati hantu petir Jinglan, yang berada di samping, bertanya. Ini agak rumit. Aku punya gu abadi batas gelap milik Fang Yuan dan juga gu Yue Fang Zeng, keduanya petunjuk penting, tetapi aku masih belum bisa menyimpulkan lokasi Fang Yuan. Peri Ziwei tersenyum, sayang sekali, jika sebelumnya, aku hanya bisa mengakui kekalahanku. Tetapi dia menyebabkan Gunung Danghun meledak, meskipun asalnya adalah yang mulia iblis jiwa spektral, dia juga berpartisipasi di dalamnya dan menyebabkan kerusakan pada papan catur konstelasi bintang, aku pasti bisa menyimpulkannya. Sambil berkata demikian, Peri Ziwei menjepit jarinya. Riak tembus pandang tiba-tiba muncul di sampingnya dan dari situ keluarlah seorang dewa abadi peringkat 8. Nona Ziwei, apa yang bisa kulakukan untukmu? Orang ini adalah Chen Yi,
Awalnya dia dimaksudkan untuk memperkuat kelompok Feng Jiuge, tetapi dengan kembalinya Feng Jiuge, tugasnya juga berakhir dan dipanggil kembali ke pengadilan surgawi oleh Peri Ziwei. Ayo, gunakan pohon karma ilahimu, aku ingin menggunakan kekuatanmu untuk menyimpulkan lokasi Fang Yuan. Peri Ziwei memberi perintah. Chen Yi membungkuk dan menerima perintah itu, segera mengaktifkan pohon karma ilahi. Dengan kekuatan jurus pembunuh legendaris ini, bersama dengan papan catur konstelasi bintang, Peri Ziwei akhirnya berhasil menerobos dan menyimpulkan lokasi spesifik Fang Yuan. Sialan, saat lokasi Fang Yuan disimpulkan, Yama tiba-tiba meledak, memperlihatkan tubuh aslinya. Hubungan antara penyembunyian hantu dan pakaian resmi hantu benar-benar runtuh, penyembunyian hantu aman dan sehat, tetapi pakaian resmi hantu hampir hancur. Lokasiku terungkap, mampu menghancurkan jurus pembunuh Yama milikku secara paksa, dan juga setelah tanah terberkati Langya diserbu, ini kemungkinan besar adalah perbuatan pengadilan surgawi. Pada saat itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam benak Fang Yuan. Fang Zheng ditangkap, dia memiliki hubungan darah dengan klon jalur waktu peringkat 6 milikku, tetapi klon milikku berada di dalam celah keabadian kedaulatan milikku. Mereka seharusnya tidak dapat menggunakan petunjuk ini. Gu abadi batas gelap milikku ada di tangan pengadilan surgawi. Ini adalah petunjuk yang sangat penting, tetapi tidak cukup untuk menghancurkan Yama hanya dengan ini. Jadi metode apa yang digunakan pengadilan surgawi? Petunjuk penting apa yang mereka miliki tentangku? Fang Yuan terbang cepat sambil berpikir. Lokasinya terbongkar, tetap di tempat yang sama jelas merupakan keputusan yang buruk. Yang penting sekarang adalah terus bergerak, sambil juga memulihkan pakaian resmi hantu dan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Retak. Fang Yuan terbang lurus selama berjam-jam, ketika tiba-tiba sebuah petir menyambar di langit yang cerah. Petir itu langsung membelah ke arah Fang Yuan. Fang Yuan sudah waspada, dengan cepat menghindar. Petir itu menghantam tanah, kilat itu terkonsentrasi menjadi sosok manusia. Sosok manusia itu segera terungkap, raja sejati hantu petir Jinglan dalam baju besi hitam pekatnya yang jahat sedang setengah berjongkok di tanah. Bes. Percikan kecil yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekitar baju besinya. Tabrakannya telah membentuk lubang yang dalam dan dasar lubang itu sudah hangus hitam karena panas, dengan gumpalan asap putih mengepul darinya. Jinglan perlahan berdiri, tubuh mungilnya lebih dari 10 kaki tingginya setelah mengenakan baju besi itu, tampak tinggi dan besar. Ledakan, aura peringkat 8 yang agung, kokoh, seperti gunung, mengalir keluar darinya. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yuan, berkata dengan dingin, "Kamu Fang Yuan. Kemana kamu berpikir untuk lari?" Gu Immortal peringkat 8 benua tengah, terlebih lagi, melihat sikapnya, dia mungkin dari pengadilan surgawi. Pupil mata Fang Yuan sedikit menyusut saat dia meningkatkan kewaspadaannya ke kewaspadaan maksimum. Jurus pembunuh abadi, diri yang tak terhingga. Cahaya terang melintas di mata Fang Yuan saat ia dengan gagah berani melakukan langkah pertama melawan musuh tak dikenal ini. Dalam sekejap, klon Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Jinglan hanya berkedip ketika langit cerah tak berawan dipenuhi dengan hantu jalur kekuatan Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan besar itu berteriak dan menyerbu ke arah Jinglan seperti tsunami. Jinglan memejamkan matanya lalu membukanya lagi. Pupil hitamnya berubah menjadi biru dan kilat yang tak ada habisnya tampak beredar di dalamnya seperti pusaran air. Dia melihat sekelilingnya tetapi tidak menemukan tubuh asli Fang Yuan. Wajah yang familiar, Jinglan menggerutu tidak senang, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Dengan raungannya, terdengar gemuruh guntur. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang suara yang mengandung gelombang petir biru menyebar ke segala arah. Kemanapun mereka pergi, hantu jalur kekuatan Fang Yuan akan hancur dalam sekejap. Hanya dalam satu gerakan, langit kembali cerah. Hantu jalur kekuatan Fang Yuan hancur total, hanya tubuh aslinya yang tersisa. Jalur petir peringkat 8. Mengapa aku masih merasakan aura jalur jiwa dari tubuhnya? Fang Yuan sedikit mengernyit. Dia tidak terkejut dengan kehancuran Myriad Self. Myriad Self hanyalah sebuah probe. Saat menghadapi Gu Immortal peringkat 8, tidak peduli berapa banyak hantu Myriad Self yang ada, mereka tidak akan melakukan apapun. Jurus Pamungkas Immortal, Ignited Flying Rock. Jurus Pamungkas Immortal, Purple Perception Starlight. Fang Yuan mendorong telapak tangannya ke depan,
meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki ekor panjang yang menyala-nyala, segera menghantam Jinglan. Setelah menyelesaikan jurus ini, dia mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba melambaikannya. Seketika, bintik-bintik cahaya bintang ungu terang yang tak terhitung jumlahnya terbang turun. Mata petir Jinglan menunjukkan rasa jijik ketika dia melihat batu terbang pikiran yang menyala, tetapi ketika dia melihat cahaya bintang persepsi pikiran ungu, pupil matanya sedikit menyusut. Ini adalah jurus pembunuh yang luar biasa, aku harus menghindarinya. Jinglan segera berubah menjadi petir, melesat lurus ke arah Fang Yuan. Cepat, dia begitu cepat sehingga bahkan Fang Yuan menunjukkan sedikit keheranan. Selain itu, petir ini sangat fleksibel dan tidak mengamuk secara membabi buta. Ketika dia menemukan batu terbang pikiran yang menyala, dia langsung menerobosnya, tetapi ketika dia menemukan bintik-bintik cahaya bintang persepsi pikiran ungu, dia menghindar dan memutarbalikkannya. Serangan Fang Yuan tidak ada habisnya, tetapi Jinglan tidak dapat dihentikan. Setelah berputar beberapa kali di udara, dia tiba di hadapan Fang Yuan. Kemari, Fang Yuan menggertakkan giginya saat dia berubah menjadi naga pedang kuno dan dengan ganas mencakar Jinglan. Jinglan ditutupi oleh baju besi yang tebal dan besar, tetapi jika dibandingkan dengan naga pedang Fang Yuan, dia tampak kecil. Namun dia sangat ganas, dengan teriakan yang dalam, dia tidak menghindar dan malah menggunakan tanduk di helmnya untuk menusuk cakar naga itu. Ledakan, dengan suara keras, kedua belah pihak dipaksa mundur. Cakar Fang Yuan menjadi lemah dan mati rasa karena kekuatan hentakan. Dan untuk Jinglan, tanduk di helmnya benar-benar rusak dan seluruh helmnya penuh dengan retakan. Dia bahkan merasa sedikit pusing. Ini adalah segel pelindung aliran balik. Jinglan mengetahuinya, dia telah berangkat dari pengadilan surgawi dan telah memperoleh informasi terperinci tentang Fang Yuan dari peri Ziwei. Karena itu, dia tidak terkejut dengan pemandangan ini, semuanya sesuai dengan harapannya. Dia tertawa saat dia sekali lagi menyerang ke depan, petir di sekelilingnya membombardir Fang Yuan. Fang Yuan melawannya tanpa rasa takut. Kedua belah pihak saling bertukar jurus, mereka bertarung dengan sengit tanpa henti, bahkan langit menjadi tak berwarna karena pertarungan mereka, dunia menjadi sunyi. Fang Yuan mengandalkan segel pelindung aliran balik untuk bertarung secara seimbang dengan Jinglan, tetapi dia harus terus mundur saat bertarung. Orang ini jelas tahu tentang segel pelindung aliran balik, dia menggunakan kekuatan yang cukup sehingga aku harus menggunakan segel pelindung aliran balik untuk memblokirnya, tetapi tidak terlalu tinggi untuk segel pelindung aliran balik memantulkannya. Itulah yang membuat orang ini berbahaya. Fang Yuan memiliki firasat buruk di hatinya. Meskipun Jinglan tidak dapat menghadapi Fang Yuan, ini hanya sementara. Dia pasti memiliki ahli jalur kebijaksanaan di belakangnya yang mengamati pertempuran ini dengan saksama dan terus menganalisis segel pelindung aliran balik milik Fang Yuan. Segel perlindungan aliran balik Fang Yuan terus-menerus dianalisis dan disimpulkan, begitu ini mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat menyimpulkan jurus pamungkas yang menargetkan segel perlindungan aliran balik. Begitu jurus pamungkas ini menghancurkan segel perlindungan aliran balik, maka Fang Yuan akan tamat. Orang ini terus-menerus mengubah metodenya, menyelidiki segel perlindungan aliran balikku dari setiap aspek, niatnya jelas. Dia mengolah jalur petir dan jalur jiwa secara ganda, serangan jalur petirnya sangat cepat dan kuat, sementara metode jalur jiwanya dipadatkan menjadi baju besi yang memiliki pertahanan yang kuat dan pemulihan yang cepat. Mundur. Fang Yuan mengaktifkan naga yang tak terhitung jumlahnya, menyamar sebagai salah satu dari mereka dengan wajah yang dikenalnya. Naga yang tak terhitung jumlahnya itu tidak menyerang Jinglan, tetapi berhamburan ke segala arah. "Kemana kau lari?" teriak Jinglan, guntur bergemuruh di langit saat baut petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menghancurkan naga-naga itu. Kekuatan naga yang tak terhitung jumlahnya jauh lebih tinggi daripada diri yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jurus pamungkas tingkat 8 ini. Tubuh asli Fang Yuan segera ditemukan. Jinglan mengejar, terus menyerang. Fang Yuan mulai terus-menerus melarikan diri, jarang menyerang balik. Ini benar-benar cangkang kura-kura. Jinglan agak kesal, Fang Yuan jelas memiliki kultivasi tingkat 7, tetapi dengan segel perlindungan aliran balik, seolah-olah dia ditutupi dengan duri-duri yang memantulkan cahaya, yang menghalangi orang lain untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Masih belum selesai, Jinglan mengirimkan suaranya kepada peri Ziwei. Peri Ziwei berada jauh di pengadilan surgawi tetapi memperhatikan pertempuran di sini dengan saksama.
dan menggunakan formasi jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi untuk menguraikan segel perlindungan aliran balik dengan seluruh kekuatannya. Adapun papan catur konstelasi bintang, papan itu telah mengalami kerusakan besar dan tidak akan banyak berguna untuk beberapa waktu. Ada beberapa hasil, tolong dengarkan, senior. Peri Ziwei mengajarkan jurus pamungkas kepada Jinglan. Jinglan segera mencoba jurus pamungkas itu. Setelah beberapa kali gagal, dia akhirnya dapat mengaktifkannya yang menghasilkan cahaya misterius. Cahaya abu-abu yang sangat dalam itu mengenai Fang Yuan, segel perlindungan aliran baliknya segera mulai beriak dan bergetar. Mereka sudah menemukan sebuah metode. Hati Fang Yuan menegang, tetapi untungnya, jurus pamungkas ini hanya tingkat 6 dan tidak dapat merusak segel perlindungan aliran balik. Mata Peri Ziwei berkedip-kedip dengan cahaya bintang, dengan kuat mengingat efek cahaya abu-abu yang sangat dalam itu. Ini merupakan keberhasilan dan juga penyelidikan lebih lanjut terhadap segel perlindungan aliran balik. Hahaha, Fang Yuan, tidak mudah bagimu untuk menciptakan jurus mematikan seperti itu. Sayang sekali kau akan mati hari ini. Jinglan tertawa terbahak-bahak. Kecepatannya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada Fang Yuan. Jika situasi ini terus berlanjut, segel perlindungan aliran balik Fang Yuan cepat atau lambat akan terungkap. Bukankah kau memiliki formasi pertempuran kuno Omnidirectional Travel? Apakah kau tidak akan menggunakannya? Jinglan tertawa. Dengan suara gemuruh, dia melemparkan sambaran petir ke punggung Fang Yuan sekali lagi. Fang Yuan tidak mengeluarkan suara apapun, dia berkonsentrasi penuh untuk melarikan diri.